dampak yang buruk buat kita untuk jangka panjangnya. Nah, yang kalau keempat ini kesejahteraannya rendah dan kepuasannya pun rendah. Nah, ini yang dimaksud dengan barang yang kurang sempurna. Setelah kita tadi adalah penggolongan yang pertama, sekarang kita menginjak kepada penggolongan produk berdasarkan tujuan pemakaian. Tujuan pemakaian itu dibagi jadi dua, produk konsumen dan produk industrial. Nah, ada yang bisa membedakan apa yang dimaksud dengan produk konsumen dan produk industrial? Ini beberapa minggu yang lalu sudah pernah kita bahas produk konsumen dan produk industrial. Mbak Sulastri, produk konsumen adalah untuk dikonsumsi sendiri. Mbak Uswatun Hasanah, produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk konsumsi sendiri. Mbak Ari, selamat datang. Mbak Ari, selamat bergabung. Untuk produk industrial, ada yang bisa menjawab? Mbak Sulastri, produk industri adalah produk yang dikelola untuk kepentingan produksi dan dijual lagi. Mbak Yusni, produk yang biasa digunakan untuk industri. Mbak Nurlela, produk yang dibeli untuk kepentingan proses produksi. Nah, ini contohnya kain untuk garmen. Ya, betul sekali. Jadi, yang dimaksud dengan produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan produk industrial itu digunakan untuk dijual lagi dan diproduksi lagi. Ini benar sekali, ada contoh kain untuk garmen. Di dalam produk konsumen sendiri itu, setelah kita mengerti tentang apa arti produk konsumen, ternyata di dalam produk konsumen itu kita masih tetap dibagi lagi. Jadi produk itu banyak sekali kategorinya. Produk konsumen kita bagi menjadi 3 golongan, yaitu produk convenient, yang kedua adalah produk shopping, yang ketiga adalah produk spesial. Nah, ini karakteristik produk konsumen. Jadi kalau produk convenient itu yang di tabel yang sebelah sini, produk convenient adalah produk yang mudah dipakai. Jadi mudah dipakai, dibelinya bisa di mana saja dan bisa ada di setiap saat. Jadi produk convenient ini adalah produk-produk yang ketika kita membutuhkan itu pada saat itu, ia bisa langsung cepat didapat. Nah, ini benar sekali Mbak Sulastri, mudah didapat. Contohnya seperti sampo, mie instan, baterai, pasta gigi, produk yang ada di 7-Eleven. Nah, benar sekali Mbak Yusni. Jadi produk-produk yang ada di 7-Eleven atau kalau di Indonesia mungkin kita lebih kenal dengan Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Nah, produk-produk yang ada di mana saja itu adalah termasuk ke dalam produk convenient. Ketika kita membutuhkan segera, barang itu tuh ada di situ, di pasar, di toko kelontong, di mana-mana itu semua menjual produk itu. Nah, itu yang dimaksud dengan produk convenient. Sedangkan kalau produk shopping itu produk yang harus dibeli dengan cara mencari terlebih dahulu. Dan pembeliannya pun dipertimbangkan. Misalkan kita membandingkan mutunya, membandingkan harganya, kemasannya seperti apa, itu dengan matang-matang. Contohnya yang termasuk ke dalam produk shopping ini adalah pakaian, barang-barang elektronik, dan perabotan rumah tangga. Jadi kalau yang produk shopping ini biasanya kita membeli ke mall-mall atau ke toko-toko elektronik. Jadi ke toko-toko yang ketika kita ingin membeli suatu barang itu kita harus berpikir dulu kira-kira harganya berapa ya, mutunya bagus apa enggak ya, dan kita tuh membandingkan produk satu dengan produk yang lain. Ini dari Mbak Yusni, HP, yang Mbak Nurlela di counter, pergi ke galeri. Nah, ini benar sekali. Jadi produk shopping ini adalah ketika kita ingin membutuhkan barang itu, kita harus membeli
dulu di suatu tempat. Tidak bisa kita membeli HP di 7-Eleven, itu kan susah kan. Nah, itu yang dimaksud dengan product shopping. Ada lagi yang disebut dengan produk spesial. Produk spesial ini adalah produk yang dia memiliki ciri khas dan hanya didapat di penjual tertentu. Dan umumnya di dalam produk spesial ini, pembeli itu akan memberikan pengorbanan yang istimewa. Jadi kita tuh mengeluarkan sesuatu yang lebih dibandingkan ketika kita membeli barang convenient dan barang shopping. Produk shopping dan produk convenient maksud saya. Jadi contohnya adalah barang-barang antik di toko seni, misalnya lukisan-lukisan antik, atau biasanya kolektor-kolektor. Contohnya perangko. Ada orang yang sangat menyukai perangko dan ia mengoleksi perangko. Nah, ketika ia ingin mendapatkan perangko yang berkualitas tinggi dan itu sangat langka, pasti dia akan mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan hal itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perangko itu termasuk ke dalam kategori produk spesial. Dan pakaian wanita di rumah mode tertentu. Jadi pakaian-pakaian yang ia sangat terbatas edisinya. Misalnya hanya ada 2 pasang baju itu di dunia. Nah, itu pasti orang akan membelinya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan baju yang ada banyak modelnya. Ini dari Mbak Nurlela, motor Vespa yang unik. Nah, ini benar. Jadi hal-hal yang unik-unik, yang langka-langka itu termasuk ke dalam produk spesial. Ini tabel ini untuk memudahkan teman-teman. Yang kolom pertama adalah baris pertamanya waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk membeli. Di barang convenient tuh sangat sedikit karena kita mengeluarkan tenaga dan waktunya itu kita beli di mana saja itu bisa. Jadinya kita hanya mengeluarkan waktu dan tenaga sangat sedikit. Kalau barang shopping ini banyak karena kita harus memikirkan di mana belinya, harus memikirkan berapa harganya. Kalau spesial ini membeli di toko terdekat, mungkin juga di toko yang jauh karena dia produk spesial. Jadi kita bisa memikirkan di toko mana yang menjual barang itu. Kalau misalkan ini di baris yang kedua adalah waktu untuk merencanakan. Waalaikumsalam Mbak Dwi Jayanti, Mbak DJ, silakan langsung bergabung. Yang baris kedua adalah waktu untuk merencanakan. Di barang convenient itu kita sangat sedikit untuk merencanakan pembeliannya. Karena kalau kita butuh kita langsung beli saja karena di mana-mana sudah ada yang menjual. Tetapi kalau yang di produk shopping itu banyak. Karena kita misalkan mau membeli HP, jadi kita merencanakan terlebih dahulu. Kita mau beli HP apa, modelnya seperti apa, belinya di mana. Nah, itu ada banyak yang harus dipikirkan, apalagi untuk membeli suatu produk yang spesial. Pemuasan kebutuhan. Kalau yang di produk convenient itu dengan segera. Jadi ketika kita butuh, misalkan butuh aqua, minum aqua dingin, kita pengen air putih yang dingin. Ketika kita ke 7-Eleven, kita bisa langsung beli. Mungkin mereknya bukan bukan aqua karena di sini tidak ada merek aqua. Ada banyak sekali merek-merek yang menjual air putih dingin. Nah, ketika kita haus, kita pengen air putih dingin itu kita bisa langsung membeli di 7-Eleven dan langsung bisa terpuaskan kebutuhan kita. Nah, kalau yang di produk shopping ini relatif lama dan sama juga di produk spesial relatif lama karena ketika kita menginginkan sesuatu hal itu kita harus merencanakan dulu belinya di mana. Jadi tidak bisa ketika kita ingin kita langsung dapat. Nah, itu yang dimaksud dengan pemuasan kebutuhan. Yang di poin nomor 4, apakah ada pembandingan kualitas dan harga? Yang di produk convenient tidak. Misalkan kita tadi air putih, mau beli air putih, kita nggak terlalu banyak mikir. Oh, aku mau beli di Family Mart aja soalnya air putihnya harganya beda 100 NT gitu kan. Jarang ada air putih yang beda harganya bedanya jauh. Nah, itu kan nggak terlalu jauh kalau di produk convenient karena harganya relatif sama. Di mana-mana ada dan di mana-mana harganya sama. Nah, itu. Tapi beda lagi kalau yang di produk shopping dan spesial. Kita akan membandingkan bagaimana kualitasnya, bagaimana harganya. Kira-kira dengan kualitas yang sama, harga lebih rendah itu dijual di mana? Nah, seperti itu. Tingkatan harganya convenient rendah. Tingkatan harganya rendah. Umumnya
lebih rendah, jadi semakin ke kanan ini semakin tinggi. Yang pertama rendah, yang di product shopping agak tinggi, dan yang di special ini lebih tinggi. Frekuensi pembelian. Kalau di produk convenient ini kita sangat sering membeli karena itu adalah suatu kebutuhan. Sedangkan kalau yang di shopping ini jarang, karena kita jarang membeli karena kita masih memikirkan harganya, apalagi yang di produk special. Jadi karena membeli produk yang spesial itu pasti membutuhkan pengorbanan atau umumnya harganya lebih tinggi, jadi kita sangat jarang membeli. Dari penting dan tidak pentingnya, kalau di produk convenient itu tidak penting karena di mana-mana kita bisa membeli. Kalau di produk shopping sering sangat penting. Jadi contohnya tadi HP, laptop itu kan penting untuk kebutuhan. Dan di produk spesial itu tidak dapat ditentukan secara umum karena biasanya produk-produk spesial ini terkait dengan kesenangan. Contohnya tadi kolektor tadi kan dia senang dengan mengumpulkan barang-barang seni. Nah, itu termasuk dalam produk spesial. Kita lanjutkan ya teman-teman. Mbak Rindi, Gucci. Iya, benar sekali. Jadi Gucci itu termasuk ke dalam produk spesial. Setelah belajar tadi tentang karakteristiknya, ini ada lagi tentang pertimbangan pemasaran produk konsumen. Angry Bird termasuk barang apa? Mbak, ini tanya Mbak Sulastri, tanya ke Mbak Rindi nih. Koleksi saya semakin misalnya Angry Bird-nya semakin mahal dan itu jarang sekali ditemukan, itu bisa termasuk ke dalam produk spesial. Misalkan Angry Bird-nya yang benar-benar langka, hanya ada di dunia cuma ada satu dan itu sudah berumur ratusan tahun misalnya, nah itu termasuk ke dalam produk spesial. Tetapi kalau kita bisa membeli di mana-mana, itu bisa termasuk ke dalam produk convenient. Nah, ini ada pertimbangan pemasaran produk konsumen. Dari pertimbangan pemasaran ini panjang saluran distribusi. Kalau produk convenient panjang, yang produk shopping pendek, dan ini sangat pendek. Maksudnya di sini saluran distribusi itu adalah dari produsen sampai ke konsumen itu sepanjang apa jalurnya. Kalau produk convenient tuh biasanya dari produsen ia akan ke grosiran, terus ia ke pengecer, dari pengecer baru ke konsumen. Nah, itu semakin panjang kalau yang di produk convenient. Tapi untuk produk shopping ini umumnya lebih pendek, nggak sampai ke distribusi atau ke pengecer. Misalkan dari produsen langsung ke pengecer hingga ke konsumen, jadi lebih pendek. Sedangkan yang produk spesial ini malah sangat pendek, bisa-bisa jadi yang produsennya itu juga sekaligus penjualnya langsung, jadi lebih pendek dibandingkan convenient tuh panjang, sedangkan yang produk spesial ini sangat pendek. Mbak Sulastri melewati beberapa tahapan. Nah, ini benar. Jadi panjang saluran distribusi itu adalah tahapan-tahapan jalur pemasaran dari produsen hingga ke konsumen. Yang kedua, penting tidaknya pengecer. Penting tidaknya pengecer kalau yang di barang convenient relatif tidak penting, karena sudah banyak sekali yang menjual dan itu adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen akan selalu membutuhkan itu dan mencari itu. Jadi pengecer itu masuk kategori relatif tidak penting. Kalau di produk shopping itu penting tidaknya pengecer penting, dan apalagi di produk spesial karena umumnya dengan harga yang lebih mahal, konsumen itu membutuhkan pengecer itu akan membantu untuk menawarkan kepada konsumen, sehingga karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan di produk convenient. Dari Mbak Sulastri ini ada produsen langsung ke konsumen, contohnya pembelian pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu kan termasuk produk spesial karena harganya sangat mahal dan tidak semuanya bisa membeli pesawat terbang. Jadi umumnya termasuk ke dalam produk spesial. Nah,
Yang